warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menerangkan tentang pengamalan sila kedua di pondok pesantren. Daripada penasaran, langsung saja simak video berikut. cekidot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Baik, kita sudah dengan salah satu narasumber yang akan kita wawancarai perihal bagaimana sih penerapan Pancasila sila kedua dalam lingkup pesantren. Baik, sebelumnya dengan Bapak siapa dan sebagai selaku apa ya? Sebenarnya saya Pak Mail sebagai salah satu pengurus pondok pesantren Sunan Giri Salatiga. Baik Pak, perkenalkan kami dari mahasiswa UIN Salatiga. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak perihal tentang bagaimana sih penerapan Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab itu diterapkan di pondok pesantren ini. Begini Pak, bagaimana konsep keadilan Islam itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di pondok pesantren ini? Mungkin itu lebih ke keadilan sosial yang adil dan beradab ya, sila kedua. Iya. Menurut saya, pemahaman saya ya, keadilan sosial yang adil dan beradab itu kan merupakan salah satu sila di Pancasila, yang mana butir-butir pengamalan dari Pancasila tersebut bisa berupa satu, adanya persamaan derajat. Maksudnya persamaan derajat kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang berada di bumi, sama-sama belajar, sama-sama hidup di lingkungan pondok pesantren. Yang kedua, butir yang bisa diterapkan yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban sebagai kita antara santri dan guru. Pasti ada haknya dan kewajibannya. Contoh untuk santri yaitu mengikuti semua kegiatan, entah itu kegiatan belajar mengajar, musyawarah yang bisa diterapkan di pondok pesantren sini. Untuk dari kalangan ustadz ataupun kiai itu mungkin hak-haknya itu kan bisa berupa mendapatkan kasih sayang. Untuk butir ketiga dari sila kedua itu bisa berupa adanya keadilan dan kebebasan. Maksudnya bebas itu seluruh manusia atau seluruh santri yang hidup di lingkungan pondok pesantren itu kan diikat dengan adanya aturan pondok pesantren. Santri itu boleh melakukan hal apapun, Mas, tetapi ada batasannya, yaitu adanya aturan. Entah santri mau kegiatan apapun itu harus mematuhi adanya batasan tersebut. Gitu. Jadi boleh bebas asal tahu batas ya Pak ya? Iya. Oke, makasih Pak. Iya. Jadi kan di pondok pesantren itu kan banyak orang ya Pak ya? Iya. Banyak orang, terus ya bermacam-macam orangnya. Jadi kalau bagaimana sih keadilannya pondok itu terhadap seorang santri yang melanggar aturan, atau santri itu melanggar gimana ya, melanggar norma-normanya pondok gitu loh Pak? Ya. Ketika menanggapi hal demikian, kita usut terlebih dahulu apa sih latar belakang dari seorang santri tersebut. Karena apa? Santri itu bisa berbuat demikian karena adanya latar belakang. Bisa meliputi adanya keluarga, adanya motif ekonomi, ataupun memang kesenangan saja. Jadi untuk mengukur ataupun batas keadilan itu bisa dilihat dari latar belakang tadi. Ketika santri tersebut cuma hanya bersama saja, tidak merugikan orang lain, tetapi memang dikatakan bisa memberatkan sebelah, jadi itu bisa diberi hukuman ya, ataupun diberi sanksi agak ringan, soalnya memang hanya untuk mencari kesenangan saja. Tapi untuk ketika di latar belakangi adanya motif ekonomi, contoh dia mencuri karena keterbatasan uang, ya kita nasihati terlebih dahulu. Soalnya apa? Ketika diberi sanksi akan memberikan kesan pengen lagi. Jadi
upaya dari pengurus pondok pesantren misalnya gitu, kita usut, kita beri masukan, beri usul, beri saran. Jadi kalau enggak kita arahkan ke lebih baik. Contoh kita arahkan ke kegiatan yang positif, ajak dengan orang lain agar terlupa dari kegiatan yang sebelumnya, yaitu kegiatan yang negatif gitu-gitu. Jadi bagaimana Pak kegiatan pondok yang masuk yang bisa diimplementasikan ke sila kedua itu? Jadi gitu. Banyak sih Mas untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dikatakan masuk dari implementasi sila kedua. Soalnya apa? Sila kedua itu kan emang terdiri dari butir-butir tadi toh. Yeah. Yang tak jelasin tadi kan ada toleransi, persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, dan kebebasan. Jadi saya ambil contoh ya Mas, salah satunya gini. Ketika santri diberi tugas, entah itu tugas kelas dari kelas malam ataupun tugas dari pondok, itu kan santri itu saling bekerja sama untuk bisa menyelesaikan. Jadi secara tidak langsung itu santri mengimplementasikan dari sila kedua, yaitu saling menghargai dan saling bekerja sama agar tujuannya itu bisa tercapai, yaitu tugasnya selesai. Contoh lain, santri melakukan kebebasan berpendapat. Contohnya kita adakan musyawarah bahsul masail, itu salah satu kegiatan di mana kita membuka pendapat atas permasalahan yang ditujukan pada santri-santri, bagaimana sih cara menyelesaikannya. Jadi ada yang berpendapat gini, ada yang berpendapat gitu, jadi saling berpendapat. Jadi itu salah satu kegiatan yang mengimplementasikan sila kedua. Mungkin itu saja Pak. Mungkin itu saja, kalau banyak-banyak terlalu banyak kayak di pondok itu. Oke. Oh, jadi ya lumayan banyak ya Pak ya kegiatan di Iya. pondok pesantren itu. Ya udah Pak, ini cukup sekian, terima kasih. Terima kasih pada Bapak juga yang telah memberikan waktu dan Iya. tempatnya, memberikan gagasan-gagasannya, memberikan wawasan. Mungkin dari kami mohon berpamitan, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaklumi karena masih pemula, dan bila ada tambahan bilang tambahannya apa. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.